Salam tani, selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai kupu-kupu penggerek batang, di mana di setiap musim biasanya ada, meskipun populasinya yang tidak begitu banyak, tapi ada siklus di mana dia tumbuh yang grafik populasinya meningkat, jauh sekali meningkatnya. Seperti saat ini banyak sekali kupu-kupu penyebab penggerek batang. Sebenarnya kupu-kupunya tidak begitu masalah. Yang jadi masalah dampak dari kupu-kupu setelah bertelur, dan telurnya akan menghasilkan larva atau ulat, dan ulatnya nanti akan masuk ke dalam batang padi, seterusnya akan menggerek, dan akhirnya padi akan menjadi merah, daun padi pada menguning merah. Dan ini sedang pengendaliannya, saya aplikasi pestisida nabati. Apa yang digunakan pestisida nabati untuk penggerek batang, yaitu yang pertama saya mengandalkan daun widuri supaya lebih cepat dalam proses memperbaiki knockdown atau daya bunuhnya lebih kuat. Terus ada daun nenas, saya sudah dibahas untuk penggerek batang, silahkan nanti bisa dilihat videonya. Terus yang paling penting untuk pengendalian telurnya supaya tidak menetas, kita antisipasi pencegahan untuk terjadinya penetasan telur. Nah, di sini banyak sekali kupu-kupu penggerek batang berwarna putih seperti ini. Sebenarnya tidak dikendalikan juga kupu-kupunya, itu dalam waktu 1 minggu biasanya dia mati sendiri setelah bertelur, dan bertelur 3 kali. Ini yang putih kupu-kupunya, ada juga yang coklat, biasanya ini yang putih lebih banyak membuat kelompok telur. Yang pertama biasanya telur pertama, dia kelompok telur yang pertama. Sebentar saya cari dulu. Nah, ini kelompok telur yang pertama seperti ini, yaitu biasanya ada 200 butir telur, dan kalau cuacanya mendukung itu hampir netas semua. Tapi sudah saya bahas, ini banyak sekali predatornya, parasitnya untuk telur penggerek batang ini. Saya sudah bahas mengenai tanaman refugia ditanam di pinggir-pinggir. Terus saya juga sudah bahas mengenai trichogramma, jadi di telur ini disimpan telur parasitnya atau trichogramma. Dan juga ketika parasitnya sedikit, bukan tidak ada, sedikit, terus juga si tanaman refugianya sedikit atau tidak ada, ini saya mengandalkan dengan cuka, antisipasi untuk telur ini menetas. Saya menggunakan cuka, tadi sudah lewat disemprot. Ini terlihat cairannya bisa masuk ke dalam, karena telur kupu-kupu ini dilapisi dengan bulu-bulu yang tidak bisa ditembus oleh air. Ketika air menempel, dia akan mengapung di atas bulu-bulu tersebut, dan akhirnya telur bisa terlindungi. Tapi ketika menggunakan asam cuka, dia bisa masuk, dan akhirnya insektisida nabati yang dibuat tersebut dia bisa masuk ke dalam telur, dan akhirnya telurnya membusuk, tidak netas. Nah, seperti itu. Ini bagian dalam pada telur kupu-kupu. Nah,
seperti ini. Ini dalam waktu 1 minggu sudah menetas ya, tergantung alamnya. Jadi kalau cuaca mendukung biasanya kurang dari 1 minggu juga sudah menetas ya, tapi rata-rata 1 minggu, ambil rata-rata lah 1 minggu. Ketika menetas itu tidak disadari ya biasanya oleh petani, dan 1 minggu kemudian itu padinya mulai. Setelah 1 minggu telur kupu-kupu akan menetas, dan 3 atau 4 hari itu mulai kelihatan ya, ngeluntung. Dan biasanya setelah menetas dia akan diam terlebih dahulu dalam waktu beberapa menit ya, tidak langsung masuk ke dalam batang padi. Dia berada di sekitar telur tersebut ya, baik ratusan ya, atau puluhan ekor. Dia terus mengelilingi telurnya di sekitar daun, dan di daun tersebut ada yang jatuh ya, menjatuhkan diri menggunakan benang dia, karena dia punya benang. Terus ada yang mengikuti alur daun ke bawah ya, sampai kelopak daun. Ada juga yang ke daun sampingnya. Terus ada yang sebagian besar itu masuk ke daun, dan sebagian lagi ada yang turun sehingga bisa terbawa air sebagian atau terbawa angin, nempel ke batang satunya. Dan itu biasanya dalam waktu 3 atau 4 hari sudah mulai kelihatan ya, daunnya mulai meluntung. Dan dalam waktu 1 minggu itu sudah ada yang menguning daunnya ya. Nah biasanya daun yang menguning tersebut petani sudah mulai kelabakan ya, nyari-nyari obat, dan sudah mulai kelihatan oh ini penyakit. Ada yang nyebutnya loncat pucuk, ada yang menyebutnya pecat pucuk, dan ada juga yang menyebutnya sundep ya. Secara teori itu penyakitnya sundep dan bisa dikendalikan juga. Saya sudah bagikan beberapa obat ataupun pestisidanya ya, obat yang dibuat secara racikan tersendiri, dan saya juga menggunakan itu. Hasilnya juga efektif. Nah itu saudaraku sekalian, siklus hidup ya, mudah-mudahan nanti saya akan bahas tersendiri, karena ini juga lagi ada banyak sekali kesibukan. Akan ada bahasan tersendiri mengenai tentang penggerek batang, baik itu siklus hidupnya ataupun musuh alami ya, predator atau parasit ya, baik parasit pada telur, parasit pada larva, ataupun parasit pada imago ya. Imago itu serangga dewasa ya, dimana kalau penggerek batang itu berarti serangga dewasanya adalah berupa kupu-kupu ya. Nah kupu-kupu ini yang aktif di malam hari ya, makanya kupu-kupu tersebut itu kalau kena kulit jadi gatal ya, karena dia aktif di malam hari. Oke, sementara itu semoga bermanfaat ya. Nanti saya akan bahas satu persatu mengenai tentang penggerek batang.